Nah pemirsa kembali lagi ya bersama dengan Tiara Savitri dan Kemal Sakurananda. Aduh namanya. Syakurnanda. Oh Syakurnanda. Saya pikir Sakura lahir di Jepang nih kayaknya. Oh Syakurnanda. Aduh namanya bagus banget. Oke Mbak Tiara ngobrol lagi soal tadi yang masuk rumah sakit kemudian sampai dirawat 9 bulan. Itu katanya sampai pindah rumah sakit segala ya? Iya jadi memang karena... ketika 9 bulan itu tidak ketahuan, terus karena akhirnya gejala dan kriteria lupusnya semuanya keluar. Jadi sangat memenuhi persyaratan tapi tetap dokternya pada saat itu mungkin memang dokternya belum mengerti tentang lupus. Sehingga ketika diobatin seperti itu ya apapun juga keluarga merasa bahwa kok kenapa seperti dianggapnya kelinci percobaan. Apa yang dirasa itu yang diobatin hanya untuk menghilangkan rasa sakit saja. Dan ketika memang berembuk keluarga, katanya sempat ada direncanakan ingin dibawa keluar untuk pengobatannya. Tapi ada satu dokter kulit yang kebetulan beliau memberikan informasi bahwa rasanya jangan dibawa ke luar negeri dulu karena ternyata di sini ada dokter super spesialisnya, disebutnya seperti itu. Jadi dipindahkanlah saya ke RSCM. Dan memang ketika sampai di RSCM ketemu dengan dokter tersebut, dokter Zubairi Jurban, beliau dengan mudahnya melihat data-data dan ternyata itu sudah memenuhi persyaratan sekali, sudah lengkap sekali untuk dikatakan bahwa ini adalah lupus. Jadi kemudian pengobatannya, treatmentnya pun sudah mulai diberikan dan di RSCM itu saya setengah bulan cuma, hanya setengah bulan. Dan setelah itu diizinkan pulang. Kalau kita kembali lagi kepada si lupus ini, katanya ada jenis-jenisnya ya? Lupus itu kalau untuk jenis lupus ya, jadi ada lupus dengan drug induced lupus itu yang berkaitan dengan obat-obatan. Jadi mungkin ada salah pengobatan atau keracunan obat-obatan sehingga bisa menimbulkan itu dan itu biasanya masih bisa dihilangkan, disembuhkan. Terus yang kedua adalah discoid lupus. Jadi lebih banyak mengenai ke kulit. Yang terakhir adalah systemic lupus erythematosus yaitu yang sudah sistemik. Jadi sudah mengenai ke seluruh organ dan itu biasanya sudah menjadi sahabat sejati seumur hidup kita tuh sudah menjadi sistemik. Kalau Mbak Tiara? Saya sudah bersahabat seumur hidup. Sistemik. Kemal bagaimana Kemal? Kemal yang diharapkan kalau dikatakan sistemik itu biasanya sudah mengenai satu organ. Seperti Kemal sendiri sudah sempat kena ke jantung, sudah menjadi sistemik. Tapi untuk kasus Kemal ini sebetulnya bisa dikatakan masih bisa ditangani dengan usia karena pengobatannya dini. Yang kita harapkan dia bisa termaintain dengan baik, tidak harus seperti saya, harus melakukan pengobatan cukup lama, sampai dengan sekitar 13-12 tahunan. Jadi Kemal mudah-mudahan yakin dia bisa berhenti. Tapi walaupun lupus masih tetap ada di dalam tubuhnya. Karena lupus itu pasti akan ada kekambuhan. Hanya masalahnya dia bisa termaintain atau tidak. Jadi bagaimana kita bisa menekan lupusnya supaya jangan main-main, jangan diajak bercanda deh. Gitu. Nah kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita. Tetapi sebentar karena saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu pemirsa untuk melihat tayangan yang berikut ini. Sejauh ini, untuk pengobatan penyakit lupus belum ada referensi yang kuat. Bahkan hingga saat ini masih dalam proses penelitian. Pencegahan supaya tidak kambuh karena penyakit lupus ini berdefinisi adalah suatu penyakit yang menaun, bukan penyakit yang pendek. Dan disertai dengan kekambuhan. Jadi cara menghindari atau cara mendiagnosis dini sebetulnya istilahnya lebih tepat adalah kalau wanita muda sakit cukup lama, segera minta tes, tanya dokter, dok apakah saya bukan sakit lupus. Kalau untuk pengobatannya sendiri? Pengobatannya sendiri sebetulnya untuk sebagian besar pasien cukup sederhana. Jadi pada prinsipnya, tapi dasarnya adalah obatnya prednison atau metilprednisolon. Hanya pada kondisi tertentu perlu ditambahkan obat-obat yang lain. Dengan penanganan dan pengobatan secara rutin dan teratur akan membuahkan hasil yang maksimal. Ya, hal itulah yang selalu diterapkan oleh Tiara, wanita kelahiran 5 Agustus 1968 ini. Semenjak ditetapkan menderita lupus 1987 lalu, Tiara rutin meminum obat dari dokter hingga tahun 1998.
Ia sempat berhenti meminum obat dari dokter ketika ia tengah mengandung buah hatinya. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2011 lalu, Tiara kembali jatuh sakit dan harus meminum berbagai obat kembali. Meski kembali meminum obat, namun Tiara mengaku kondisi semakin membaik. Bahkan ia tetap aktif menjadi narasumber di berbagai seminar untuk informasi dan edukasi tentang lupus kepada masyarakat. Tiara juga aktif mengurus Yayasan Lupus Indonesia yang ia dirikan pada 17 April 1998. Selain itu, ia juga sibuk menjalani bisnis bistro yang ia rintis bersama teman-temannya di daerah Rawamangun. Bukan hanya itu, di awal tahun 2012 lalu, Tiara bersama tim pendaki yang terdiri dari berbagai wanita karir membuat planning roadshow pendakian di 12 gunung di Indonesia. Pada bulan Januari lalu, Tiara telah melakukan pendakian di Gunung Cermai, bulan Maret di Gunung Kelabat, dan pada bulan April di Gunung Tambora, Sumbawa. Kegiatan pendakian ini merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan lupus secara benar kepada masyarakat. Sejauh ini, Tiara mengaku tidak memiliki pantangan makanan apapun. Namun dokter menyarankan agar ia selalu memakan buah dan sayur, serta melakukan olahraga jalan cepat selama 30 menit. Tiara yakin dengan tekad, ketabahan, dan kemauan yang kuat, ia bisa menjalani hidup dengan baik. Buktinya, ia dengan anaknya yang juga menderita lupus, Kemal Syakur Nanda, bisa menjalani hidup layaknya keluarga bahagia lainnya. Oke, pemirsa, walaupun bersahabat dengan lupus, tetapi selalu ada harapan ya. Buktinya kata-katanya saja sudah bersahabat. Jadi pastinya positif. Kemudian kan saya dengar mendirikan Yayasan Lupus Indonesia. Nah ini nih inspiratif banget. Gimana ceritanya tuh? Sebetulnya flashbacknya adalah dari prakarsa dokter yang merawat saya. Ketika saya sakit 87 terus up and down, dan tahun 96 itu adalah kekambuhan terberat. Waktu itu bocor ginjal sampai dengan 120 kilo. Kalau secara medis katanya 20% kemungkinan sembuhnya. Tapi mungkin ketika melihat saya bahwa survive, dokternya langsung bilang bahwa Tiara bentuk dong satu wadah, kumpulin teman-teman yang sama sakitnya dengan kamu supaya bisa share. Dan waktu itu memang saya mulai mengumpulkan teman-teman dari mulai 100 orang sampai dengan 500 orang itu kita ketemu langsung, dan disitulah kita mulai mengajak teman-teman yang mau bergabung untuk kita membentuk wadah Yayasan Lupus Indonesia. Jadi memang tujuannya adalah awalnya bagaimana kita bisa berbagi, share dengan teman-teman supaya mereka tidak merasa sendiri seperti saya dulu. Nah sekarang kan sepertinya aktivitasnya saya dengar bahkan mendaki gunung dan lain-lain. Ini kan pasti mendaki gunung terpapar, kemarin mendaki gunung apa Mbak Tiara? Ada sekelompok perempuan karir, mereka di atas usia 45 tahun. Ketika itu tahun 96 itu ketemu dengan kita mengatakan bahwa ingin membawa menjadi duta lupus, mensiarkan tentang lupus. Dan waktu itu naik untuk Himalaya, Kilimanjaro, dan yang terakhir di Ekuador, Equatorial Fix for Lupus. Dan yang tahun ini teman-teman P3L ini, perempuan pendaki peduli lupus, datang lagi ke Yayasan Lupus Indonesia mengatakan, Mbak kita mau jalan lagi tapi kali ini kita di Indonesia. Jadi kita akan ada di 12 titik daerah di Indonesia. Jadi ada gunung-gunung pun yang ditentukan. Sebetulnya intinya adalah misi mereka adalah bagaimana mensiarkan. Dan mereka waktu itu mengharapkan, saya harapkan Mbak Tiara bisa ikut di kegiatan kita, karena sebelum pendakian itu akan ada sosialisasi di kaki gunung, jadi di daerah sebelum mereka naik gunung. Dan waktu itu saya terpikir aja, nyeplos bahwa ngapain ya saya kalau ikut ke sana jauh-jauh ke pelosok, tapi terus saya juga nggak ikut daki gitu. Jadi saya ikut nungguin mereka, saya ikut daki. Dan akhirnya saya bilang, saya ngomong aja bahwa saya mau ikut daki gunung dong, kira-kira saya boleh nggak ya? Saya bilang, oh boleh Mbak, latihan aja. Ikut latihan, dan setelah itu harus terkontrol oleh dokternya, dan dokternya menyatakan oke. Jadi hasil pemeriksaan lab segala macam oke. Dan saya mencoba waktu itu pendakian pertama buat saya dan kedua buat teman-teman P3L ini, itu ke Gunung Kelabat di Manado, di Air Madidi. Dan memang kampung saya. Iya.
indah banget. Dan ternyata setelah saya melakukan sosialisasi, tapi tetap misi saya, tujuan saya adalah saya harus melakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Iya, iya. Dan ketika di Air Madidi kita melakukan, dan yang waktu itu yang hadir 400 orang, sosialisasi dan luar biasa. Ternyata bisa disampaikan informasinya. Betul, ya. dan bagaimana juga impact dari mereka, bagaimana animo dari mereka, tanggapan dari mereka yang mereka banyak sekali tidak mengerti tentang lupus. Dan setelah itu memang saya mendaki Gunung Kelabat, dan saya tidak punya target untuk sampai di puncak karena saya tahu diri juga. Tapi ternyata membawa saya sampai ke puncak Gunung Kelabat. Oh, hebat. Gitu. Dan yang kedua, minggu lalu saya kembali dari Tambora. Nah, sekarang pertanyaan nih terakhir buat Kemal. Kemal kan berusia 13 tahun, kemudian udah tahu bahwa ibu Kemal lupus gitu ya. Kemudian Kemal juga sudah terbiasa untuk ikut ibu mensosialisasikan. Pasti Kemal sering kali juga ya berjumpa dengan para sahabat lupus gitu. Nah, waktu pertama kali Kemal tahu gitu, aduh ternyata Kemal juga harus bersahabat nih dengan lupus. Itu gimana perasaannya Kemal? Pertama kali aku ngerasa takut karena kan aku kegiatannya kebanyakan main bola sama di alam. Iya. Pertama itu kan main bola kena matahari. Efek aku juga ada nyeri-nyeri sendi. Aku takut nggak bisa main bola, terus nggak bisa kegiatan-kegiatan yang lainnya di alam-alam gitu. Gitu. Itu pertama kali ya. Tapi kalau sekarang gimana Kemal ininya? Perasaannya dan melihat ke diri Kemal sendiri bahwa Kemal bersahabat nih sama lupus gitu. Perasaannya biasa aja, jadi biasa aja ya. Kayak udah nganggep, balik lagi kata ibu, nganggep sahabat gitu. Oke. Nah, pesan nih Mbak Tiara kira-kira untuk pemirsa Dunia Sehat apa yang berkaitan dengan sosialisasinya Mbak Tiara tentang lupus? Yang pasti kalau misalnya kita di sekeliling kita rezeki atau kerabatnya ada yang terkena sakit lupus, jangan cepat panik. Jadi lebih baik tahu, langsung sarankan untuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau bisa menghubungi Yayasan Lupus Indonesia sehingga kita bisa membantu. Tapi yang pasti untuk yang lain, jika kita mendapatkan sesuatu rezeki, apakah itu lupus atau yang lainnya, jangan rezeki sakit, jangan pernah merasakan bahwa sakit itu adalah akhir dari segalanya. Karena buat saya, badan kita boleh sakit, tapi yang penting jiwa, hati, pikiran kita yang jangan sampai sakit. Nah, itu yang penting ya. Baik, Mbak Tiara terima kasih. Sama-sama. Kemal terima kasih ya udah berbagi dengan kita di sini. Dan ini pastinya merupakan satu inspirasi yang seperti tadi saya katakan di awal sangat positif untuk kita semua pemirsa. Dan kita bisa belajar dari apa yang sudah dialami oleh Mbak Tiara dan juga Kemal. Nah, untuk Anda pemirsa, bila Anda punya kritik dan saran silakan loh dikirimkan saja ke Dunia Sehat. Bisa melalui email ke duniasehat@theitv.co.id atau di SMS ke 0852 8580 8559. Saya Becky Tumewu undur diri, kita jumpa lagi dalam Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.